Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, hari ini kalau saya kasih judul gitu ya. Kalau kemarin kan kita bicara tentang pelayanan, ya. Tapi hari ini saya mau bicara tentang bekerja dan berdoa, gitu ya. Kayaknya ini simple dan sering kita dengar dalam khotbah, gitu ya. Tetapi ada satu yang menarik kalau kita perhatikan cara kerjanya si iblis. Ya, cara kerja iblis itu selalu kalau nggak rata kiri, rata kanan. Saya kasih contoh ya. Menghormati orang tua bagus. Bagus sekali. Ada rata kirinya nih. Apa itu? Kurang ajar, nggak pernah mau dengar orang tua, itu rata kiri. Itu jelas dari setan itu. Tapi jangan salah, ada juga yang rata kanan. Yaitu apa? Orang tua sudah meninggal, tiap pagi masih dikasih rawon. Ya kan? Loh, ya itu saya mau tanya, karena sayang sama orang tua pasti kan? Sayang, tapi kelebihan gitu ya. Jadi rata kanan. Kalau mau kasih rawon, mau kasih sate, mau kasih, tadi kemarin ada yang cari sate ya. Sate kambing itu harusnya pas orang tua masih punya gigi ya. Masih punya gigi kan, cuma masih hidup masih punya gigi ya. Jadi artinya setan itu selalu kalau nggak rata kiri, rata kanan. Ada yang betul-betul tidak boleh menikah sama sekali. Ada yang betul-betul sampai wah satu kejahatan gitu. Kalau misalnya sampai berhubungan dengan hal seksual. Tetapi ada yang rata kanan, yang lost doll. Nggak ada remnya ya, itu juga salah gitu ya. Hal yang sama dalam konsep kita bekerja gitu ya, harus seimbang antara bekerja dan berdoa. Ada orang-orang yang bekerja terus luar biasa, tapi nggak pernah berdoa. Sukses ya? Ya sukses ya. Saya bulan apa ya, Oktober kemarin, puji Tuhan berkesempatan pergi ke Cina, gitu ya. Dan ketika saya ngobrol-ngobrol sama orang Cina, ternyata ya kebanyakan mereka nggak percaya dengan Tuhan, gitu ya. Kalaupun ada yang memeluk agama, biasanya cuma kepercayaan Taoisme, gitu ya. Itu aja, gitu ya. Tapi ibadah juga nggak pernah, gitu ya. Sembahyang juga nggak pernah. Saya tanya tentang Taoisme itu apa sih? Mereka juga nggak bisa jawab, gitu ya. Artinya mereka, ya itu urusan nantilah. Yang penting sekarang saya bekerja, gitu ya. Dan ya betul, Cina sekarang hampir menguasai market gitu ya. Bisa sih, tapi ada orang yang rata kanan, doa terus. Itu saya masih ingat zaman-zaman tahun 80-an, 90-an itu pendeta-pendeta di tempat kami itu bahkan tidak boleh ikut asuransi. Kenapa? Kalau sakit minta Tuhan. Nah, kalau nanti masuk rumah sakit bayarnya gimana Pak Pendeta? Tuhan yang akan cukupkan, sediakan. Haleluya gitu ya. Oh, itu pandangan teologi loh, bener loh ya. Jadi betul-betul doa. Ya. Anaknya butuh uang sekolah, doa, bukan kerja ya, doa ya. Ya semuanya dikumpulin doa, termasuk papa mama saya ya dulu pun ya kurang lebih seperti itu juga gitu ya. Pandangannya bahwa doa. Tapi ada yang kerja. Lalu sebetulnya seperti apa yang pas, yang tepat ya? Karena kita sekarang ada di minyak. Ini nanti kita akan dijelasin banyak hal tentang minyak. Kita mau belajar sedikit tentang minyak yang seringkali didengarkan atau disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di Indonesia ya, yaitu namanya minyak urapan. Yuk kita buka dulu di dalam bacaan kita. Mana ini kepean saya ya, Keluaran 30 ayat 22. Coba dibuka, ada yang bisa buka nih, Keluaran 30 ayat 22. Ini bicara tentang minyak urapan supaya kita nggak keliru, apalagi nanti di Israel itu akan banyak yang jual minyak urapan ya. Keluaran 30 ayat 22. Keluaran 30 ayat 22. Ini menarik ya. Judulnya saja saya bacainnya, mengenai minyak urapan yang kudus. Ayat 22, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan,
mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus. Jadi minyak urapan itu ada komposisinya. Nah, ini sudah dijelasin ya, toh? Yaitu campuran rempah-rempah ya, yang cermat seperti buatan orang tukang campur rempah-rempah. Tapi yang menarik dari semua penjelasan itu adalah, coba kita lanjut langsung ke ayat 32. Keluaran 30 ayat 32. Kepada badan orang biasa, apa itu? Janganlah lo. Dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Jadi nggak boleh pakai atau bikin gitu ya. Dan haruslah itu kudus bagimu. Ayat 33 lebih ngeri lagi, ayat 33. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhnya pada badan orang awam, harus Jadi ini konsep minyak urapan loh ya. Ya, ini Alkitab loh ya, ngomong bukan saya ya. Tapi banyak di Indonesia kadang-kadang, waduh, Pak Kiong mau ke Israel, nitip ya minyak urapan gitu. Waduh, gimana nih ya? Padahal minyak urapan jelas nggak boleh dibubuhkan pada orang biasa, karena minyak urapan itu untuk mengurapi imam, raja, ya toh? Imam, raja, dan nabi. Ya, makanya Nabi Samuel datang kepada Daud untuk mengurapi Daud jadi raja. Itu minyak urapan. Kalau yang selain itu nggak boleh ya. Katanya minyak urapan tuh buat sakit, Pak Pendeta ya. Jadi kalau sakit bawain minyak urapan, dioleskan, sembuh ya toh? Nah, kita harus paham dulu minyak zaman itu tuh apa sih gitu ya. Coba kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 34. Coba Lukas 10 ayat 34 itu bicara tentang orang Samaria yang baik hati. Tahu ya? Ceritanya masih ingat ya? Ada orang nih dirampok, dipukulin sampai babak belur. Terus Lukas 10 ayat 34. Terus apa yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati ini? Nah, panjang ceritanya, tapi salah satunya ya berkata gini. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak. Loh, kenapa dikasih minyak? Karena zaman itu seperti tadi Miko sampaikan adalah minyak itu obat. Jadi minyak itu obat. Ini bukan minyak urapan loh, bukan. Ini minyak gitu aja ya. Kalau minyak urapan tadi kita sudah baca. Tapi ini minyak biasa. Jadi rupanya zaman itu minyak itu obat. Dan hal ini bisa dibaca juga kalau mau ya. Markus 6 ayat 13, Wahyu 3 ayat 18. Sama, intinya minyak itu obat. Ya. Dan minyak itu mahal. Makanya ketika ada perempuan yang beri minyak di kaki Tuhan Yesus, Yudas bilang apa? Kok eman, buang-buang duit. Ini kalau dijual bisa 300 dinar, ya lumayan buat kas gereja gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang, orang miskin selalu ada padamu ya. Ini khusus spesial, dia lakukan ini untuk persiapan penguburanku. Tuhan Yesus bilang begitu ya. Tapi intinya minyak itu obat, 2, minyak itu mahal. Jadi siap-siap nanti kalau di sini mahal, ojo kaget karena minyak memang mahal ya, didapatkannya sulit. Nah, karena itulah kita harus paham di konsep Yakobus 5 ayat 14. Ini yang sering dijadikan acuan bagi orang Indonesia lah ya, kalau saya bisa bilang. Ada loh minyak urapan itu buat orang sakit. Ini ayatnya. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, nah ini yang jelas ya, yang sakit loh ya, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Tapi sekali lagi, ini bukan minyak urapan.
Ini minyak dalam konsep obat. Nah, kenapa kok penatua yang harus bawa? Karena zaman dulu orang Kristen tuh miskin-miskin, Bapak Ibu. Zaman sekarang orang Kristen itu terkenalnya kaya. Ya, puji Tuhan ya, saya juga bersyukur ya. Ya. Orang Kristen kebanyakan sekarang makmur, kaya, puji Tuhan. Tapi zaman dulu orang Kristen miskin-miskin. Lalu bagaimana? Maka gereja, komunitas gereja itu kumpulin uang untuk beli minyak obat ini. Ya. Kalau Bu Catherine sakit, yang bawa siapa? Pak Penatua. Pak Diaken datang bawa obat, dikasih obat, didoakan. Ini bicara bekerja dan berdoa, gitu ya. Jadi kalau sekarang ini ya, ya penatuanya datang, pusing Pak, bawain dekolgen, tapi juga doakan. Itu zaman sekarang, gitu ya. Bukan bicara secara letterlek adalah minyak urapan, bukan. Makanya kalau saya lebih suka ngomongnya bukan minyak urapan, tapi minyak olesan. Ya supaya mirip-mirip di firman Tuhan lah ya, dikasih minyak biar marem. Karena kadang-kadang orang itu nggak mantep kalau belum dikasih minyak. Iya, wah kalau pendetanya udah kasih minyak terus dihuyal-huyal kepalanya, itu mantep gitu ya. Tapi kalau cuma didoakan dari jauh lewat video call, wah kurang mantep ya. Kalau pendetanya datang apalagi masuk ke toko kita dicepretin minyak ya, wah itu pasti manjur gitu ya. Itu hanya sugesti aja. Tetapi satu hal yang kita tahu, kita harus seimbang antara berdoa dan bekerja. Saya bersyukur kalau Bapak Ibu semua sepertinya kalau kalian sampai putusnya aja pergi ke Israel, pasti kerjanya luar biasa, pasti ya, luar biasa pasti kerjanya. Tapi jangan lupa doanya. Jangan lupa doanya. Ini kerja sampai jam 10:30, ya toh? Pulang sampai rumah jam 12, tapi jangan lupa berdoa. Saya nggak bilang jangan lupa ibadah, bukan loh. Nomor 1 tuh bukan ibadah loh. Bukan, nomor 1 itu doa. Kenapa? Karena doa itu bicara keintiman kita dengan Tuhan. Nah terus ibadah perlu enggak? Perlu. Oh ini perlu. Iya, ini perlu betul ya. Tapi ibadah adalah ada dorongan dari hati untuk kita melakukannya. Saya pernah ditanya, ini menarik ya. Saya pernah ditanya oleh satu jemaat saya setelah COVID ya. Pak Pendeta, kan dulu kan COVID kita disuruh ibadah di rumah gitu ya. Ya ini kok disuruh ke gereja lagi, kan bisa di rumah gitu ya. Bisa di rumah. Saya bingung jawabnya piye gitu. Lalu saya cerita di dalam khotbah saya bilang begini. Ini kejadian nyata. Kita doa di rumah bisa nggak? Bisa. Kasih persembahan dari rumah bisa? Oh, transfer apa susahnya ya kan? Kasih perpuluhan transfer beres ya kan? Terus nyanyi bisa dari rumah. Bahkan sekarang dengerin firman juga bisa dari rumah. Terus ngapain kita ke gereja? Itu kan jauh-jauh. Nah, saya punya pengalaman pribadi menarik. Salah satu majelis saya, dia pegawai negeri gitu ya. Siang itu dia break makan siang ya. Dia telepon saya, Pak Pendeta di gereja? Iya, saya di gereja, di kantor. Saya mau ke sana boleh? Oh, ya silakan. Akhirnya dia datang. Dari tempat kerjanya ke tempat saya mungkin sekitar setengah jam. Datang, terus kita ngobrol nggak sampai 5 menit. Ngobrol nggak sampai 5 menit. Setelah itu dia pamit pulang. Setengah jam lagi. Saya berpikir sederhana. Ini orang ngapain datang setengah jam dari rumah, dari kantornya ke gereja. Cuman ngomong 5 menit. Setelah itu balik lagi. Mungkin dia kehilangan makan siangnya. Dia kehilangan waktu istirahat. Dia mungkin sampai kantor dia langsung kerja lagi karena sudah habis waktunya. Pertanyaannya kenapa ini orang majelis saya itu kok mau datang ke gereja untuk ngomong 5 menit yang mungkin bisa lewat telepon, mungkin bisa lihat video call. Pertanyaannya kenapa? Ayo, jawabannya apa? Kira-kira kenapa ini majelis kok mau-maunya datang ke gereja? Buat saya sederhana. Dia mau menghormati saya. Betul kan? Iya, dia mau menghormati saya. Bapak Pendeta nggak enak kalau ngomong lewat telepon. Saya tak menghadap, ngomong langsung, dan setelah itu dia pamit. Jadi dia datang itu untuk menghormati saya loh.
Saya ambil kesimpulan itu seperti kita datang ke gereja. Loh, kita baca firman, dengerin firman Tuhan, di YouTube banyak pendeta hebat-hebat ya. Tapi apakah kita menghormati Tuhan dengan bangun lebih pagi, mandi, pakai baju yang terbaik? Mungkin kalau di Jakarta ke gereja aja mungkin 1 jam ya. Ya, dengan macetnya dan lain sebagainya. Tetapi ini bentuk kita untuk menghormati Tuhan. Tuhan, ini aku datang ke rumah. Dan itu menurut saya tidak tergantikan bahkan untuk teknologi yang ada sekarang. Jadi ya yang penting doa, tetapi untuk ibadah, berbuat baik dan lain sebagainya itu wujud kita menghormati Tuhan, wujud kita mengasihi Tuhan. Amin.